Kalau di Rusia sendiri apa sih yang dia lakukan, yang kamu tahu? Iya. Yang saya tahu dia dulu memang pebisnis, dia Mhm, punya bisnis, kontraktor, mhm. bangun dan jual properti, seperti itu yang saya ketahui. Tapi saya nggak tahu masa lalunya yang seperti apa. Enggak, tapi kan katanya tadi di Rusia juga melakukan penipuan juga. Iya betul, kalau yang saya baca dari berita yang Mhm. dikirimkan ke saya, yang ofisial itu mereka bilang mengatakan kalau melakukan penipuan kepada 100 lebih orang. Mhm. Bahkan, orang-orang ini ada di Rusia itu ada sistem mortgage ya, jadi kayak KPR gitu loh. Mhm. Jadi orang-orang ini ambil KPR pakai bank Rusia, kemudian membeli produknya dia, dan rumahnya nggak ada. Dan sampai hari ini orang-orang ini masih tetap bayar KPR, sedangkan salah satu korbannya yang membuat hati saya terenyuh sih, ya ini yang salah satu yang menyebabkan saya mau membuka ini dan berbicara karena beberapa korban dia itu seperti, orang yang disable home. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka kan bisa dengan mudah untuk mengajukan KPR tanpa banyak syarat. Nah, itu mereka beli produknya si ini. Nah, mereka hubungi saya bahwa lihat apa yang dia lakukan kepada kami orang cacat. Oke. Dan itu sudah diproses hukum nggak kalau di Rusia? Ya, jadi di Rusia ini saya dikasih bukti, lihat kalau ada laporan dari polisi, emang Mhm. ada laporan dari polisi, dan ini benar-benar baru-baru aja beberapa bulan yang lalu, sebelumnya saya nggak ngerti. Dia kasih laporan, ini loh kita sudah berusaha laporkan. Terus saya tanya, kenapa polisinya tidak menangkap dia? Karena polisi merasa ini kasus di negara kita, dan untuk mengajukan dan menangkap dia, kita nggak bisa karena harus di mana negara itu dia berada, mereka harus bekerja di sana. Atau kalau kalian mau pakai Interpol, kayak gitu.